Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki tahun 2021 dan itu adalah anugerah. Tanpa penyertaan Tuhan di tahun 2020 yang begitu berat, kalau Tuhan tidak menyertai, tidak melindungi kita, kita tidak akan sampai pada hari ini. Nah, di tahun 2021 ini tema kita yang juga adalah tema Natal yang akan kita peringati, yaitu bangkit dan menjadi terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya anak-anak Tuhan adalah orang-orang benar, adalah orang terang. Saudaraku, dimanapun berada, terang itu akan selalu menang melawan kegelapan. Tidak ada hukumnya gelap itu mengusir terang, tapi teranglah yang mengusir kegelapan. Di dalam satu ruangan yang gelap, kalau kita hanya membawa mungkin satu biji korek api saja, itu sudah cukup untuk menerangi. Apalagi kalau mungkin seperti di tempat kita, lampu halogen yang begitu terang, akan menerangi seluruh ruangan. Yang tadinya ruangan itu gelap gulita, begitu ada terang, ada cahaya, maka gelap itu pergi. Jadi tidak ada hukumnya gelap mengusir terang, tapi teranglah yang mengusir kegelapan. Nah, kalau anak-anak Tuhan itu adalah terang, maka sebenarnya kita ini adalah pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti terang selalu menang atas gelap, maka pada dasarnya kita anak-anak Tuhan, orang-orang benar adalah pemenang. Dan fakta sudah menunjukkan bahwa di dalam Kristus, seperti yang Rasul Paulus katakan, kita lebih dari pemenang. Jadi kita adalah pemenang. Nah, kembali berbicara antara terang dan gelap, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hidup dalam kegelapan. Sejak dilahirkan manusia sudah dikuasai kegelapan, hidup dalam kegelapan. Rasul Paulus berkata bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata berbuat dosa di sini di Roma 3:23 itu sebenarnya menunjukkan keberadaan manusia itu sendiri, hakikat dari manusia itu sendiri. Sebenarnya pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang berdosa, sehingga apapun yang dilakukan itu adalah dosa, baik yang dipikirkan ataupun juga yang diinginkan, dan akhirnya apa yang dirasakan dan dikerjakan membuahkan dosa. Dan Alkitab mengatakan kalau dosa itu dibuahi maka akan melahirkan maut. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu juga punya makna, punya arti menjauhkan diri dari Tuhan. Itu nyata ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan. Kalau kita melihat kitab Kejadian, dikatakan pada saat Tuhan hadir, ketika mereka mendengar langkah Tuhan, maka mereka bersembunyi. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi orang yang kehilangan kemuliaan Allah, dia tidak akan dapat tahan di dalam hadirat Tuhan. Mereka akan menyembunyikan diri dari Tuhan. Ada seseorang yang berkata begini, orang Kristen itu kalau meninggal itu tidak ada ya yang dibungkus kain putih tertutup semuanya. Nah, mendengar perkataan seperti itu, kemudian satu anak Tuhan berkata, loh iya loh, kenapa? Lo kan gak takut sama Tuhan, jadi terbuka, malah dandan ada ketemu Tuhan, bukan sembunyi dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang yang berdosa, orang yang kehilangan kemuliaan Allah, mereka akan menjauhkan diri dari Tuhan, mereka bersembunyi dari Tuhan. Sama seperti Adam ketika dia jatuh dalam dosa, maka dia lari dari Tuhan, dia sembunyi dari Tuhan, dia menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, makna kemuliaan Allah, kehilangan kemuliaan Allah itu juga punya makna kegagalan. Akibat kejatuhan manusia itu, maka manusia hidup dalam kegagalan. Kegagalan satu menuju kegagalan yang lain. Nah, kita bisa bayangkan kalau dari kegagalan menuju kegagalan,
bukan kemuliaan menuju kemuliaan, tapi ini kegagalan. Kegagalan menuju kegagalan, ya itu satu hal yang parah. Tidak ada sukacita. Nah, inilah manusia yang hidup dalam kegelapan. Semuanya gelap, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi anak-anak Tuhan telah terbit terang dalam hidup. Dan hal ini sudah dikatakan, bahkan pemazmur yang ribuan tahun jaraknya dengan Mesias berkata bahwa telah terbit terang bagi orang benar. Nabi Yesaya juga menulis, bangkitlah terangmu sudah datang. Ketika dunia ada di dalam kegelapan, maka bagi orang benar, bagi mereka terbit terang. Dan terbit terang itu diikuti dengan sukacita bagi orang benar. Pada saat dunia dalam kegelapan, kegagalan, bagi orang benar ada terang dan sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini dunia masih gelap, masih ada pandemi, krisis, itu terjadi. Yang terjadi itu kalau boleh dikatakan menambah daftar kegelapan manusia, ketakutan. Tapi bagi orang benar ada terang, ada sukacita. Ketika dunia semakin gelap, tapi bagi kita orang benar, terang Tuhan terbit. Nah, mari kita membaca ayat ini dari kitab Mazmur 97 ayat 11. Mazmur pasal 97 ayat 11. Mazmur 97 ayat 11, saya bacakan firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini, saudara? Pemazmur mengatakan, dan saya percaya ini bukan dari diri pemazmur, tapi ini dari Tuhan. Ini adalah ilham, ini adalah rema yang Tuhan berikan bahwa terang telah terbit bagi orang benar. Telah terbit terang bagi orang benar, bukan bagi orang lain. Mari kita mempelajari makna terang ini. Kata terang dalam Alkitab itu memakai istilah or. Or makna pertama adalah terang itu sendiri, satu keadaan yang tidak gelap, sehingga segala sesuatu dapat terlihat. Mari kita belajar atau kita melihat, menganalisa tentang terang ini, di mana segala sesuatu dapat terlihat, tidak di dalam gelap. Apa keuntungan orang yang di dalam terang? Saudara yang kasih Tuhan, seseorang yang berjalan dalam terang itu akan lebih cepat daripada berjalan dalam gelap gulita. Ada pelajaran yang menarik dari kenyataan ini, bahwa orang yang ada di dalam terang itu akan cenderung lebih cepat daripada yang ada dalam gelap. Entah saya sendiri ataupun mungkin orang lain juga merasakan, saya memang punya, artinya mata saya tidak begitu baik karena minus silinder. Nah, dalam jarak di atas 20 meter itu sudah tidak begitu jelas. Kalau saya di mimbar itu melihat jemaat itu mukanya rata semua, itu nggak begitu jelas, matanya cuma hitam gitu. Itu siapa juga nggak begitu terlihat. Nah, beberapa kali saya diajak pelayanan malam hari dan saya tidak memakai kacamata. Itu saya merasakan bagaimana jalan itu sepertinya gelap dan tidak dapat terlihat dengan jelas. Sekalipun saya memakai kacamata, kalau menyopir dalam malam dibandingkan dengan siang itu akan lebih leluasa ataupun lebih enak siang, karena pandangan mata saya bisa lebih jauh dibandingkan dengan ketika malam yang sangat terbatas cahaya. Jadi artinya ketika di dalam terang itu punya potensi akan lebih cepat daripada di dalam gelap. Nah, orang benar yang hidup di dalam terang, maka seharusnya akan lebih cepat dari orang dunia, karena orang dunia di dalam gelap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba kita bayangkan orang yang ada di dalam gelap gulita
itu akan bergerak pelan-pelan. Kalau kita ada di dalam rumah dan kemudian lampu tiba-tiba mati, nah kita ini kalau misalkan kita ada di tempat tidur, maka kita tidak akan begitu cepat bergerak, tapi kita akan pelan-pelan meraba-raba. Nah, karena apa? Tidak bisa melihat dengan jelas, gelap gulita. Mungkin kita mencari pintu pun bisa salah, tidak ketemu pintu, diraba-raba. Otomatis itu akan lebih lambat. Tapi kalau dalam situasi yang terang, kita bisa lebih cepat, bahkan setengah berlari pun bisa. Tapi kalau gelap gulita, bisa nabrak almari mungkin. Kalau di kamar tidur kita ada televisi, mungkin kita nabrak televisi. Jadi dalam situasi gelap itu akan lebih pelan, dan dalam situasi yang terang akan lebih cepat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang benar maka dia potensi akan lebih cepat dibandingkan dengan orang dunia. Maksud cepat di sini adalah cepat dalam melakukan satu tindakan untuk satu kebaikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam segala aspek hidup, baik iptek atau meski kehidupan yang lain, orang percaya di dalam Tuhan, dia punya potensi untuk lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat itu, maka biasanya itu akan lebih unggul, akan menang. Seorang petinju yang punya pukulan lebih cepat biasanya akan lebih baik daripada petinju yang lamban gerakannya. Seorang petinju yang lamban gerakannya itu mudah dipukul. Kalau dia memukul karena dia lamban gerakannya, maka petinju yang lain yang dilawannya bisa menghindar. Nah, dalam pertandingan kehidupan, mari kita yakin, kita orang yang di dalam terang, kita punya potensi unggul atas orang dunia. Jadi kondisi dalam terang itu memberi kita satu pengertian bahwa kita anak-anak Tuhan yang ada di dalam terang itu punya potensi akan lebih unggul daripada dunia. Kemudian juga kalau keadaan terang itu bisa lebih tepat di dalam memilih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya saudara bayangkan orang disuruh memilih sesuatu tapi tidak dapat melihat sama sekali yang dia pilih. Ya mungkin orang Jawa katakan bejan-bejan, seperti membeli kucing di dalam karung. Kalau boleh disamakan itu sama saja orang buta disuruh mendefinisikan gajah. Ada yang memegang ekor, dan dia berkata, gajah itu berbulu. Gajah itu bulunya lembut, agak panjang. Kenapa? Karena dia memegang ekor. Yang satu memegang telinga dan berkata, gajah itu tipis dan agak lebar. Kemudian yang lain memegang belalai dan kemudian berkata, gajah itu sedikit agak besar, panjang, kenyal, seperti ular mungkin. Nah, dari semua tadi tidak satu pun itu dapat mendefinisikan dengan tepat seperti apa gajah itu. Kenapa? Karena dia hanya melihat sebagian, dia tidak dapat melihat seutuhnya. Hanya memilih satu bagian dan itu tidak tepat dan tidak dapat mendefinisikan seperti apakah gajah itu. Dan dikasih Tuhan, orang yang disuruh memilih dalam kegelapan, maka dia tidak dapat memilih dengan tepat. Nah, biasanya kalau salah memilih itu biasanya menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Berkat bagi kita, kehidupan kita itu diterangi oleh Tuhan. Ada terang sehingga kita dapat memilih dengan tepat. Kenapa? Karena pilihan itu diterangi oleh Sang Terang, oleh Tuhan. Artinya kita dapat dipimpin sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat ketika kita harus memilih. Setiap orang pasti akan diperhadapkan pada situasi dia harus memilih, mengambil tindakan. Mau memilih A atau B, atau mungkin ada alternatif C.
Nah, semua itu tidak bisa orang seperti bermain dadu atau menghitung benih ABC, ABC, atau mungkin seperti mendengar suara tokek, odok-odok tekek A, kayak B, kayak C. Tidak bisa, saudara. Tapi dia harus memilih mau ambil tindakan yang mana, A atau B. Seorang yang bekerja dalam perusahaan seringkali banyak pilihan. Ada sales yang menawarkan satu produk, ada produk A, ada produk B, ada produk C. Seorang yang bekerja di dalamnya dia harus memilih. Ketika dia harus melakukan tindakan, misalkan orang menjual satu produk, di daerah ini saya produk apa yang tepat akan saya lempar, produk A atau B. Atau ketika ada satu permasalahan dalam satu pekerjaan, bagaimana mengambil tindakan supaya nanti muncul yang namanya win-win solution, tidak merugikan pihak lain. Atau mungkin ketika sesuatu yang harus segera dikerjakan, apakah dia sendiri yang turun tangan atau dia mendelegasikan atau mungkin bisa dipending. Semua itu pasti orang harus mengambil keputusan untuk memilih. Tapi satu hal yang dapat kita pahami, orang yang di dalam terang akan dipimpin Tuhan untuk menentukan pilihan yang tepat. Karena apa? Tuhan mengerti. Tuhan ngerti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka Tuhan menolong. Nah, kalau kita hidup di dalam terang, maka mari kita percaya. Ketika kita bersama Tuhan, di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga ketika kita harus memilih, melakukan satu tindakan dalam satu pekerjaan kita, atau mungkin dalam hal di dalam berhubungan dengan studi kita, percayalah Tuhan itu mengerti. Orang yang baru lulus sekolah, biasanya dia akan, kalau dia akan kuliah, itu diperhadapkan pada pilihan universitas A atau B. Walaupun orang ini memilih satu bidang studi, tapi ketika Tuhan membantu kita, menolong kita, Tuhan akan menentukan pilihan yang tepat. Program A atau program B, fakultas A atau B. Nah, disitulah terang Tuhan itu akan berbicara, menerangi kita sehingga Tuhan akan menolong kita. Jadi orang di dalam terang itu relatif bisa lebih tepat ketika dia harus memilih. Rasul Paulus satu kali dia rindu pergi ke Korintus. Dia berkata dalam kitab Korintus, "Aku sangat rindu bertemu dengan kalian. Tapi aku akan tinggal di Efesus sampai musim dingin. Karena banyak kesempatan bagiku untuk memberitakan Injil walaupun banyak penentang." Paulus menghadapi dua pilihan, pergi ke Korintus dan dia sangat rindu, dan satu hal bahwa di Korintus itu terjadi yang namanya perselisihan. Di Korintus terjadi yang namanya jemaat itu gap. Jadi bisa bayangkan kalau di dalam satu gereja ada perselisihan, ada gap A, gap B, gap C. Gap A mengolok-olok atau menjelekkan gap B menjelekkan gap C. Segera itu bisa menghambat pelayanan. Jadi satu kondisi yang terjadi di Korintus itu kalau boleh dikatakan itu termasuk kritis. Dan Rasul Paulus juga mengatakan ada penyimpangan, bahkan penyimpangan seksual juga. Di dalam, mereka bertumbuh dalam karunia, tapi sisi yang lain tidak bertumbuh dalam buah roh. Jadi ada satu keadaan yang perlu dibenahi. Tapi Paulus juga ada pilihan yang kedua. Di Efesus kesempatan memberitakan Injil itu banyak, tapi penentang juga ada. Nah, maka Paulus kemudian mengambil satu tindakan dan saya percaya itu bukan kebetulan. Aku akan tinggal di Efesus sampai musim dingin. Nah, kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi selalu akan diperhadapkan pada satu yang namanya pilihan. Tapi percayalah ketika kita
bersama dengan terang, di dalam terang. Tuhan itu akan memimpin kita sehingga kita tepat memilih. Kemudian juga orang yang ada di dalam terang itu relatif lebih aman, saudara. Khususnya dari binatang-binatang melata. Nah, orang-orang yang berpergian melewati padang gurun, kalau malam hari mereka akan membuat api unggun. Nah, api unggun itu bukan semata-mata untuk menghangatkan api-api, tapi api unggun yang dibuat itu juga untuk menangkuti binatang buas. Binatang buas akan takut kalau ada api. Mungkin saudara pernah melihat film lama Dance with Wolves. Ada seorang pengembara, dia ini diikuti oleh serigala. Nah, dia ini kalau malam dia kemudian bikin api unggun sambil kemudian dia menari-nari. Serigala itu hanya melihat dari kejauhan. Serigala-serigala itu tidak berani menyerang karena ada api, dia takut. Jadi keberadaan api di situ itu bisa membuat lebih aman. Kalau kita hidup dalam terang, maka kita relatif lebih aman. Nah, kalau kita tahu kita ada di dalam terang lebih aman, maka tahun 2021 ini kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Di dalam Tuhan kita akan lebih aman. Walaupun virus corona masih ada, walaupun pemulihan ekonomi belum bisa maksimal, walaupun mungkin perindustrian juga belum bisa maksimal, sektor yang lain mungkin belum juga maksimal, tapi percayalah kalau kita di dalam terang Tuhan, kita aman. Kemudian yang terakhir, terang itu juga adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 12 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu Tuhan Yesus kembali berbicara kepada orang banyak itu. Dia berkata, "Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan hidup dalam kegelapan, karena terangku akan meneranginya dan membawanya kepada hidup yang selama-lamanya." Orang yang hidup dalam terang Tuhan dijamin keselamatannya. Bahwa kita ini dibenarkan oleh darahnya. Kita disebut orang benar. Dan ketika kita dibenarkan oleh Tuhan dengan darahnya, maka juga kita akan diproses dalam pengudusan dan pemuliaan. Ketika kita percaya, maka kita dibenarkan. Maka identitas atau status sebagai orang benar itu sudah ada dalam diri kita. Dan itu sudah menjamin kita untuk masuk dalam kemuliaan. Dan selama proses hidup yang kita jalani, kita akan terus dikuduskan dari waktu ke waktu sampai pada satu saat nanti kemuliaan yang kekal kita akan terima. Jadi orang yang hidup di dalam terang, yaitu Kristus, itu dijamin keselamatannya. Ketika hari ini orang berkata semoga tentang keselamatan, ya Semoga amal solehnya diterima Tuhan di sisinya. Amal solehnya diterima, orangnya nggak diterima, saudara. Ya percuma. Tapi kita percaya bahwa kita dibawa masuk oleh Tuhan dalam kemuliaan. Maka kalau ada orang yang dipanggil Tuhan itu, kata yang muncul pertama, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Bukan kata atau mungkin ada layu, layu mungkin dibuang diganti dengan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita waktunya dipanggil Tuhan, karena kita di dalam terang, kita hanya menanggalkan pakaian yang kotor yaitu tubuh jasmani untuk mengenakan tubuh rohani dan masuk dalam kemuliaan. Orang yang hidup di dalam terang Tuhan bersama dengan Tuhan, dia dijamin keselamatan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, ketika dunia semakin gelap, semakin gagal, kita dijamin hidup kekal kita di dalam Tuhan, di dalam terang hidup dalam Kristus. Nah,
Kalau hari-hari ini dunia semakin gelap, banyak orang khawatir, kita tidak perlu takut. Karena kita hidup di dalam terang, semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya sudah disediakan Tuhan. Maka mari kita usir ketakutan, kekhawatiran di tahun 2021 ini. Tapi kita hidup dalam sukacita. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa terbit sukacita bagi orang yang hidup dalam tulus hati. Kalau kita sudah diberkati Tuhan sedemikian rupa, maka mari kita hidup dalam ketulusan hati kita. Kata tulus dalam Alkitab itu ditulis dengan kata yasar. Nah, yasar punya makna yang pertama itu benar. Kita adalah orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi juga punya makna benar di sini berarti ya apa adanya, tidak ditambahi atau dikurangi, sesuai dengan fakta, benar apa adanya. Saudaraku, seringkali orang bisa mengubah fakta sehingga apa yang terjadi sesungguhnya itu menjadi tidak benar. Kalau itu terjadi dalam dunia pemerintahan, kalau pejabat mengubah data, maka bisa menimbulkan kerugian negara. Ketika saya belajar akuntansi, dalam pembukuan itu ditulis dalam ribuan gitu ya. Mungkin yang Bapak Ibu Saudaraku yang akuntansi tahu, dalam ribuan. Ketika saya kuliah itu 2 mata kuliah yang saya ambil, yang saya ikuti. Geografi itu berhubungan dengan batu, ada juga cairan kimia, tapi juga yang kedua saya juga kuliah di bidang akuntansi, jadi belajar tentang akuntansi, tentang pembukuan, tentang LIFO, FIFO gitu namanya dulu. Tapi saya akuntansi tidak begitu suka, karena nggak suka matematika, jumlah-jumlah. Tapi kalau membuat laporan pembukuan di situ ditulis dalam ribuan. Gitu. Jadi kalau di dalam pembukuan itu 1000 itu berarti kan 1 juta. Ada kalau misalkan 500.000 berarti kan 500 juta. Coba kalau 1 nol itu ditambah. Tadinya itu misalkan 5.000 jadi 50.000 berarti 50 juta. Kalau ditambah nolnya lagi misalnya 500 juta, 500.000 kemudian ditambah nol lagi. Bukan lagi 500 juta tapi jadi 5 miliar. Mengubah angka dengan menambah nol itu sudah membuat jumlah sangat kontras. Kalau orang hidup dalam kegelapan, mereka bisa melakukannya dengan tenang-tenang saja. Tapi yang dirugikan negara. Sehingga terjadilah yang namanya kolusi, korupsi, dan istilah yang lain. Maka kalau ada banyak pejabat yang kemudian juga ditangkap KPK, saudara, ini menjadi keprihatinan kita. Karena kok begitu mudahnya mengubah data. Kebenaran yang sudah menjadi fakta diubah menjadi kebenaran pribadi, sehingga negara dirugikan. Sebagai anak-anak terang, mari kita apa adanya sesuai dengan fakta dalam kita bekerja. Yasar itu juga punya makna lurus, tidak menyimpang. Kalau kita sudah hidup di dalam terang, Tuhan mau kita tidak menyimpang. Jangan kembali hidup di masa yang lalu yang masih diperbudak oleh roh nenek moyang. Ada anak Tuhan, mereka masih percaya dengan yang namanya Feng Shui, percaya dengan Nogodino, weton, primbon, ada yang percaya dengan ramal, zodiak. Saudara, itu tipu daya iblis. Tuhan tidak ingin kita yang sudah di dalam terang itu kembali ke masa lalu yang masih diperbudak oleh roh nenek moyang. Tuhan ingin hidup kita lurus, tidak menyimpang. Juga jangan sekuler, mengikuti atau menuruti hawa nafsu, kesenangan dunia. Kalau kita sudah hidup dalam terang, maka jangan kita kembali ke dalam kegelapan. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus.
melupakan apa yang masa lalu, tapi fokus pada Tuhan saja. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Segala pencapaian, kesuksesan, keberhasilan yang diraih Paulus katakan itu sampah. Tapi dia mengarahkan diri ke depan, panggilan surgawi. Kita yang sudah hidup dalam terang, maka mari kita arahkan terus pada sang terang, pada Tuhan Yesus, dan berlari mengejar panggilan kita. Walaupun kita mungkin tidak dapat menangkap dengan sempurna, tapi setidaknya mari kita terus berlari dalam panggilan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Yasar itu juga punya makna baik, tidak menyusahkan orang lain. Tuhan ingin hidup kita itu jadi berkat, menerangi orang lain. Dunia yang ada di dalam gelap perlu dipimpin pada terang. Itulah sebabnya ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak langsung dibawa ke surga, tapi kita ditaruh di dunia untuk menjadi terang. Karena Alkitab mengatakan, kamu adalah terang dunia di dalam Kristus. Karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, maka kita adalah terang. Kita ditaruh Tuhan sebagai terang dunia untuk menjadi berkat. Jangan sampai malah kemudian kita menyusahkan, menambah kesusahan orang lain. Tapi kita justru harus melalui hidup kita, orang lain dapat mengalami kebaikan kita. Baik dalam pemikiran ataupun perkataan dan tindakan kita, orang lain dapat mengalami kebaikan kita. Maka mari kita bangkit dan kita tunjukkan terang kita bagi bangsa kita. Kita percaya inilah waktunya gereja Tuhan bangkit jadi terang atas negeri, supaya nama Tuhan dimuliakan. Sehingga apa yang dikatakan Alkitab sebagaimana ditulis dalam kitab Nabi Yesaya, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Itu terjadi di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.